Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Putu Novideni Racaya Mahadewi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 019. Jadi ini adalah kertas yang saya gunakan dan sekarang saya akan mulai pemeriksaannya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dokter Ara yang berjaga di ruangan ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa nggih? Nama saya Bapak Made. Bapak Made, usianya berapa nggih? 35 tahun dok. 35 tahun. Baik, Bapak ada keperluan apa nggih sehingga datang kemari? Saya ingin memeriksakan kesehatan jantung saya dok. Untuk memeriksa kesehatan jantung ya. Untuk apa nih ke Bapak? Saya menggunakan untuk melamar pekerjaan dok. Oh, ya berarti ini merupakan surat keterangan sehat nih maksudnya? Iya, surat keterangan sehat. Baik, jadi baik Bapak, untuk mengetahui kesehatan jantung Bapak, maka di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yakni yang pertama yaitu inspeksi, di mana saya akan mengamati keadaan dinding dada Bapak, kemudian palpasi, di mana saya akan melakukan perabaan dan penekanan, perkusi, yaitu saya akan melakukan pengatukan pada dinding dada Bapak, dan auskultasi, di mana saya akan memeriksa dada Bapak menggunakan stetoskop. Nah, selama pemeriksaan Bapak juga diminta untuk melepaskan bajunya. Sebelumnya apakah Bapak bersedia nggih? Bersedia dok. Baik, karena Bapak sudah bersedia, maka di sini Bapak bisa menuju ke bed pemeriksaan, kemudian bisa langsung melepas bajunya. Saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu Bapak nggih. Baik Bapak, dipersilahkan. Baik dok. Baik Bapak, jadi di sini saya akan mulai pemeriksaannya Pak nggih. Yang pertama yaitu inspeksi. Di sini saya sudah berada di sebelah kanan pasien dan saya akan memeriksa keadaan dinding dada Bapak apakah simetris atau tidak dari sisi kanan dan ujung kaki Bapak nggih. Baik, akan saya mulai pemeriksaannya. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasil inspeksinya sendiri, untuk dinding dada Bapak itu simetris Pak nggih, tidak ada kelainan bentuk dada seperti barrel chest atau dada tong, kemudian pigeon breast dan funnel chest. Kemudian di sini juga tidak ada lesi, massa maupun deformitas atau fossor kardiak, yaitu penonjolan setempat di daerah perikordium. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengamati lebih cermat apakah ada pulsasi atau tidak pada dinding dada Bapak nggih. Baik Bapak, jadi di sini karena postur tubuh Bapak normal sehingga pulsasinya tidak terlihat Pak nggih. Kemudian selanjutnya saya akan menilai frekuensi, irama, usaha dan kedalaman Bapak bernafas nggih. Bapak dipersilakan untuk bernafas secara rileks saja. Baik Bapak, jadi di sini untuk frekuensinya itu normal Bapak nggih. Kemudian juga iramanya teratur serta usaha dan kedalaman Bapak bernafas itu cukup Bapak nggih. Nah, selanjutnya saya di sini akan mengamati daerah apex cordis Bapak. Apakah ictus cordis Bapak terlihat atau tidak Pak nggih? Baik Bapak, jadi di sini karena postur tubuh Bapak normal, ictus cordisnya tidak terlihat Pak nggih. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada ictus cordis Bapak. Yang saya mulai dari intercostal 2 dari superior ke inferior. Nah, sekarang Bapak dalam posisi supinasi atau terlentang. Nah, apabila Bapak saya tidak bisa meraba ictus cordis Bapak, maka saya akan meminta Bapak untuk melakukan posisi left lateral decubitus atau membungkuk dengan sedikit ke depan Bapak nggih. Baik Bapak, akan saya mulai perabaannya. Permisi Bapak nggih. Saya di sini meraba dengan jari-jari Pak nggih. Baik Bapak, karena di sini ictus cordisnya belum teraba, maka saya meminta Bapak untuk melakukan posisi left lateral decubitus Bapak nggih.
yaitu miring ke arah kiri. Baik Bapak, dipersilahkan nggih. Oke, baik. Saya izin meraba kembali menggunakan jari-jari Bapak nggih. Baik Bapak, silakan kembali ke posisi semula nggih. Baik, jadi di sini saya sudah bisa meraba ictus cordis Bapak yang terletak di interkostal 5, yaitu dengan amplitudo yang cepat dan lembut, kemudian diameternya itu kurang dari 2,5 cm dan tidak melebihi 1 sela iga. Kemudian di sini interkostalnya itu tepat di linea midclavicularis sinistra Bapak nggih. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi, di mana di sini saya akan mengukur batas jantung kanan relatif, batas jantung kiri relatif, dan batas jantung atas Bapak nggih. Saya mulai dari batas jantung kanan relatif terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan pengetukan. Saya mulai dari interkosta 2 di linea midclavicularis dextra, kemudian dari superior ke inferior hingga terdengar perubahan bunyi sonor ke peka atau redup yang menandakan adanya batas paru hepat. Kemudian akan saya naikkan sejauh 2 jari saya dan saya ketuk dari lateral ke medial Bapak nggih. Permisi Bapak nggih. Baik Bapak, jadi di sini sudah terdengar perubahan bunyi, kemudian akan saya naikkan sejauh 2 jari saya nggih. Kemudian saya tarik ke lateral dan saya ketuk. Baik Bapak, di sini sudah terdengar perubahan bunyi, kemudian akan saya naikkan sejauh 2 jari saya kembali. Kemudian saya tarik ke lateral. Saya izin untuk mengetuk nggih. Bapak, jadi di sini sudah terdengar perubahan bunyi kembali. Nah, jadi disinilah batas jantung kanan relatif Bapak G, yaitu terletak di linea sternalis dextra. Nah, selanjutnya saya akan periksa batas jantung kiri relatif Bapak, yang saya mulai dari interkosta 2 di linea midclavicularis sinistra, dari superior ke inferior. Kemudian apabila sudah terdengar perubahan bunyi dari sonor ke redup, maka saya akan tarik ke lateral hingga linea axillaris media. Kemudian akan saya naikkan sejauh 2 cm dan akan saya kembali ketuk dari lateral ke medial Bapak nggih. Permisi Bapak. Baik Bapak, jadi di sini sudah terdengar perubahan bunyi dari sonor ke redup Bapak nggih. Kemudian akan saya tarik ke lateral hingga linea axillaris media. Kemudian saya akan melakukan pengetukan kembali. Baik, di sini sudah terdengar perubahan bunyi. Kemudian saya naikkan sejauh 2 jari saya. Saya tarik ke lateral kembali. Baik, saya sudah terdengar perubahan bunyi Bapak G. Kemudian saya naikkan sejauh 2 jari saya kembali. Bapak, jadi di sini sudah terdengar perubahan bunyi Bapak G. Baik Bapak, jadi di sini untuk batas jantung kiri relatif Bapak itu terletak di interkostal 5, kemudian di linea midclavicularis sinistra, kemudian untuk di interkosta 4 itu 1 cm ke medial dari linea midclavicularis sinistra dan 2 cm
di intercosta 2 ke medial dari linea midclavicularis sinistra. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa batas jantung atas Bapak nggih, yang saya mulai dari fossa supraclavicula dari superior ke inferior. Hingga terdengar perubahan bunyi dari sonar ke redup. Misi Pak nggih. Bapak, jadi di sini sudah terdengar perubahan bunyi Bapak G, yaitu jadi batas jantung atas Bapak itu terletak tepat di intercosta 3. Nah, selanjutnya pemeriksaan terakhir yakni pemeriksaan auskultasi. Nah, sekarang Bapak bisa tenang dan rileks saja. Kemudian di sini pasien sudah berbaring dengan sudut 30 derajat. Kemudian sekarang saya akan memeriksa dinding dada Bapak menggunakan stetoskop. Bapak bisa bernafas secara biasa saja, nggih. Jadi saya mulai. Di sini saya akan mendengarkan bunyi dari 4 katup yang ada di jantung Bapak. Nah, yang pertama saya akan memeriksa katup mitral dengan corong stetoskop di tepat di letak interkostal kedua atau di intercosta kelima, mohon maaf, dan tepat di letak ictus cordis. Permisi Bapak nggih. Baik, kemudian akan saya periksa katup pulmonal di intercosta 2 sinistra dengan menggunakan membran stetoskop. Permisi Pak nggih. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa katup aorta yang terletak di intercosta 2 dextra menggunakan membran stetoskop. Permisi Pak nggih. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa katup tricuspidalis di intercosta 4 dan 5, tepatnya di sisi kanan dan kiri dari sternum. Di sini saya menggunakan corong stetoskop Pak nggih. Baik Bapak, jadi di sini untuk frekuensi dan irama dari denyut jantung Bapak itu normal dan teratur Bapak nggih. Kemudian di sini terdengar bunyi jantung 1 dan 2 di mana dengan karakteristik tunggal, reguler, dan tidak ada murmur seperti bunyi jantung 3 dan 4 yang menandakan kelainan. Di sini juga intensitasnya menetap dan teratur Bapak nggih. Baik Bapak, jadi sekian pemeriksaan yang saya lakukan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan sekarang Bapak bisa mengenakan bajunya kembali, kemudian kembali ke meja pemeriksaan. Dan saya akan merangkum hasil pemeriksaan dari awal hingga akhir Pak G, dan saya akan melakukan tindakan aseptik kembali. Baik Bapak, dipersilahkan G. Baik Bapak, jadi di sini saya izin merangkum hasil pemeriksaan Bapak dari awal hingga akhir Pak D. Nama Bapak Bapak Made, usia 35 tahun. Nah, Bapak ke sini untuk memeriksa kesehatan jantungnya, untuk mencari surat keterangan sehat agar bisa melamar pekerjaan Pak D. Benar seperti itu? Benar dok. Ya baik, jadi di sini untuk hasil pemeriksaan yang pertama yaitu inspeksi, di mana di sini bentuk dada Bapak simetris, tidak ada kelainan seperti barrel chest atau dada tong, kemudian funnel breast atau pigeon breast dan yang lainnya. Kemudian juga di sini tidak ada lesi, massa, deformitas maupun fosur kardiak atau penonjolan setempat di daerah perikordium. Kemudian di sini juga pulsasinya tidak terlihat di dinding dada Bapak, nggih. Nah, untuk frekuensi dan irama Bapak bernafas itu normal dan teratur, kemudian usaha dan kedalaman Bapak bernafas itu cukup Bapak nggih. Nah, di sini juga ictus cordisnya tidak tampak, tetapi saat saya melakukan palpasi di sini sudah teraba Bapak nggih, yaitu tepatnya terletak di intercosta 5, linea midclavicularis sinistra. Kemudian
Di sini diameternya kurang dari 2,5 cm dan tidak melebihi 1 iga. Nah, untuk amplitudonya cepat dan lembut Bapak nggih. Kemudian selanjutnya untuk hasil perkusi, di sini untuk batas jantung kanan relatif Bapak itu terletak tepat di linea sternalis dextra. Nah, untuk batas jantung kiri relatif itu terletak di interkostal 5, kemudian 1 cm ke medial dari linea midclavicularis sinistra, tepatnya di interkostal 4, kemudian 2 cm ke medial dari linea midclavicularis sinistra, tepatnya pada interkostal 3 Bapak nggih. Nah, selanjutnya untuk batas jantung atas Bapak itu tepat terletak di interkostal 3. Nah, untuk hasil auskultasinya sendiri, di sini untuk frekuensi dan iramanya itu normal dan teratur. Kemudian di sini terdengar bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 dengan karakteristik tunggal, reguler, dan tidak ada murmur seperti bunyi jantung 3 dan 4, sehingga di sini tidak menandakan adanya kelainan, dan juga di sini intensitasnya menetap dan teratur Bapak G. Baik Bapak, jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan rangkum. Dari Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan G? Sudah cukup jelas dok, terima kasih. Oke, baik. Sekarang Bapak bisa menunggu terlebih dahulu. Saya akan proses surat keterangan sehatnya Bapak G. Nah, apabila sudah selesai, maka saya akan langsung berikan kepada Bapak. Di sini karena pemeriksaan sudah selesai, jadi Bapak bisa menunggu di luar ruangan G. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik Bapak, terima kasih. Semoga sehat selalu G. Terima kasih dokter. Baik.